Selamat pagi teman-teman. Saya Maria Oktaviani Jelita, mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu sosial budaya dasar sebagai alternatif pemecahan masalah sosial dan budaya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang hakikat dan ruang lingkup ISBD atau ilmu sosial budaya dasar. Poin pertama yang kita akan pelajari yaitu hakikat, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar. Untuk mengetahui atau memahami ilmu sosial budaya dasar itu termasuk kelompok ilmu pengetahuan yang mana, kita akan memahami lebih dahulu pengelompokan ilmu menurut Profesor Dr. Andus Harjon Bukstar tahun 1981 bahwa ilmu dan pengetahuan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kelompok ilmu pengetahuan alamiah. Yang kedua, kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dan yang ketiga, kelompok ilmu pengetahuan budaya. Oke, kita akan mempelajari tentang kelompok ilmu pengetahuan alamiah. Kelompok ilmu pengetahuan alamiah itu bertujuan untuk memahami keterberaturan yang terdapat dalam alam semesta. Maka, untuk mengkaji hal itu digunakan metode ilmiah. Yang kedua itu kelompok ilmu sosial. Kelompok ilmu sosial itu bertujuan untuk memahami keterbentukan yang terdapat dalam hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yang ketiga, kelompok ilmu pengetahuan budaya yang bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan yang bersifat kemanusiaan. Secara umum, para ahli itu membagi ilmu pengetahuan menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan budaya. Pengelompokan ini yang mengembangkan mata kuliah ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar. Alasan mata kuliah ilmu sosial budaya dasar sangat penting karena pentingnya keteraraban mata kuliah ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar dalam menanamkan nilai kepekaan dan kearifan sosial budaya kepada mahasiswa. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang ruang lingkup ilmu sosial budaya dasar. Sesuai dengan ketentuan baru, yaitu Surat Keputusan Dirjen Dikti nomor 44 Dikti garing 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di perguruan tinggi yang meliputi 8 poin. Yang pertama, pengantar ilmu sosial budaya dasar. Yang kedua, manusia sebagai makhluk budaya, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang keempat, manusia dan peradabannya. Yang kelima, manusia, keragaman dan kesederajatannya. Yang keenam, manusia, nilai, moral dan hukum. Yang ketujuh, manusia, sains, teknologi dan seni. Yang kedelapan, manusia dan lingkungannya. Oke, kita akan membahas satu-satu dari 8 poin tersebut ya. Yang pertama itu pengantar ilmu sosial budaya dasar. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa ilmu sosial budaya dasar itu merupakan gabungan dari ilmu budaya dasar dan ilmu sosial dasar, di mana di sini akan memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan kepada mahasiswa untuk dapat menyelesaikan masalah sosial dan masalah budaya di sekitar lingkungan hidup mereka masing-masing atau di sekitar hidup mereka. Oke, yang kedua itu
manusia sebagai makhluk budaya. Di sini kita mempelajari tentang kebaikan, tentang tanggung jawab, di mana rasa tanggung jawab mahasiswa itu kepada masyarakat itu sangat penting dan sangat diharapkan oleh masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga itu manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagaimana telah kita ketahui, sebagai manusia itu tidak akan mungkin dia hidup di dunia ini sendiri. Tentu dia membutuhkan orang lain yang ada di sekitarnya. Itulah yang dinamakan dengan manusia itu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang berikut, manusia dan peradabannya. Di sini manusia dan peradaban adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itu menimbulkan pengembangan pengetahuan yang berasal dari budaya itu sendiri. Terus yang berikut, manusia, keragaman, dan kesederajatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu kan makhluk ciptaan Tuhan yang dengan segala kelebihannya dan berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Terus yang berikutnya itu keberagaman. Keberagaman itu tentunya itu sepertinya di Indonesia ini kan memiliki keberagaman suku ya, memiliki keberagaman ras dan memiliki jenis-jenis keyakinan, yaitu ada beberapa keyakinan. Oke, selanjutnya poin yang kelima itu manusia, keberagaman, dan kesederajatan. Di sini manusia dan keberagamannya itu tentunya kita mengetahui keberagaman itu merupakan artinya itu beragam-ragam atau berjenis-jenis. Seperti halnya di Indonesia ini kan terdapat berbagai macam suku, terdapat berbagai macam ras dan adat istiadat, serta berbagai macam keyakinan dari setiap orang. Terus yang berikut derajat. Derajat merupakan tingkat, pangkat, dan martabat atau setara dengan derajat itu sendiri ya. Terus yang berikut, manusia itu sendiri kan makhluk ciptaan Tuhan yang manusia itu kan makhluk ciptaan Tuhan yang benar-benar unik, artinya berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang berikut poin yang keenam itu manusia, nilai, moral, dan hukum. Untuk nilai itu dinilai dari penampilan diri, yang seperti nilai positif, nilai negatif, nilai baik atau nilai tidak baik, seperti itu. Jadi yang berikut itu moral. Moral itu sama dengan norma yang terdapat dalam norma kepercayaan, kesusilaan, sopan santun, dan norma hukum. Yang berikut itu manusia, sains, dan teknologi, serta seni. Manusia, sains, dan teknologi ini tentunya sepertinya teknologi itu kayak sesuai dengan zaman sekarang itu banyak sekali teknologi yang sangat berkembang dengan pesat. Sepertinya pada zaman dulu kan kita belum mengenal yang namanya HP, yang namanya mobil-mobil. Sekarang kan kita itu menjangkau sesuatu yang jaraknya jauh itu dengan cepat atau dengan mudah menggunakan kendaraan dan atau alat transportasi. Terus kita juga dapat mengenal informasi dengan cepat, baik dari luar negeri atau dari dalam negeri, untuk jarak jauh dan dekat itu melalui handphone. Terus yang poin yang ke-8 itu yaitu moralitas dan lingkungan. Moralitas dan lingkungan itu sendiri itu menempatkan penghormatan terhadap interaksi manusia dengan manusia yang lain, manusia dan lingkungan, dan antara komponen lingkungan itu sendiri. Oke, setelah kita memahami beberapa poin di atas tadi, kita dapat menyimak dari kajian tersebut bahwa dapat dikemukakan kajian ilmu sosial budaya dasar itu mencakup masalah sosial dan masalah budaya serta keberadaan manusia sebagai subjek dari masalah-masalah yang ada atau masalah-masalah di sekitar kita. Di sini saya juga akan menjelaskan menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa yang terdiri atas yang pertama itu MPK. MPK merupakan MPK atau mata kuliah pengembangan kepribadian. Yang berikut MKK atau mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Yang berikut MKB atau mata kuliah keahlian berkarya. Yang berikut MPB atau mata kuliah keahlian berkarya. Yang berikut MPB atau mata kuliah perilaku berkarya. Yang berikut MPB atau mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang ilmu sosial dasar, ilmu sosial budaya dasar sebagai pendidikan umum. Pendidikan umum adalah bagian dari program pendidikan yang dibuktikan dari semua siswa dari sekolah dasar sampai pada sekolah menengah atas atau sampai pada perguruan tinggi. Dan untuk itu dia akan membangkitkan nilai-nilai perilaku, pengertian, dan keterampilan umum. Oke teman-teman, sebelumnya saya berterima kasih karena kalian sudah bersedia mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai pada akhirnya tadi. Sekarang di sini saya akan mengambilkan sebuah masalah di Indonesia, yaitu masalah sosial, yaitu masalah korupsi. Masalah korupsi ini sering terjadi pada dunia politik ya. Kita ambil contoh masalah korupsinya itu korupsi keuangan, di mana setiap koruptor itu sangat terjadinya korupsi karena mereka hanya mementingkan kebutuhan hidup mereka masing-masing dan kebutuhan orang-orang di sekitar mereka tanpa memikirkan bagaimana keuangan negara. Terus kita ambil setelah kita mendengarkan semuanya materi-materi tadi dan masalah-masalah yang sudah saya kasih tahu, di sini saya akan menyimpulkan bahwa ilmu sosial budaya dasar itu pada hakikatnya bagian dari ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar yang dikategorikan pada mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Terima kasih teman-teman atas waktunya, dan di sini apabila teman-teman ingin bertanya atau mungkin memberikan sanggahan atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.